Assalamualaikum semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube Pustaka Guru. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di like dulu dong dan klik subscribe. Dengan cara klik subscribe, klik juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran yang keempat, kelas 3 SD tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, kali ini kita akan mengenal tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Namun sebelumnya, kemarin kita sudah belajar banyak tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan-hewan lainnya, seperti contoh ayam, kucing, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan pada kupu-kupu. Baik, kali ini kita akan mulai dengan yang disebut dengan daur hidup kupu-kupu. Nah, seperti ini ya adik-adik, daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Tentu telur akan menetas menjadi yang disebut dengan ulat. Nah, kemudian ulat akan memakan daun, memakan daun sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ulat akan berkembang, tumbuh menjadi besar, dan lama-kelamaan nanti ulat itu mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk yang namanya adalah kepompong. Nah, dari kepompong setelah lama nanti itu tubuh ulat berubah keluar menjadi yang terakhir adalah kupu-kupu. Nah, dari keempat tahapan ini yang disebut atau yang dikenal dengan daur hidup kupu-kupu. Ini ya namanya. Karena apa? Karena nanti setelah kupu-kupu kembali lagi kupu-kupu akan bertelur. Nah, namanya kemudian disebut dengan daur hidup kupu-kupu, karena setelah kupu-kupu nanti bertelur, dimulai dari telur lagi, kemudian ulat ke pompong, lanjut lagi ke kupu-kupu, seterusnya begitu, muter ya adik-adik. Nah, dari ini yuk mari kita akan belajar tentang gerakan-gerakan tiruan. Gerakan tiruan tentang perkembangan pada kupu-kupu. Di situ ada telur, kemudian ada gerakan ulat, gerakan kepompong, dan yang terakhir adalah gerakan kupu-kupu. Nah, mari kita mulai gerakannya. Nanti adik-adik menentukan ya gerakannya. Ini adalah gerakan telur, yaitu posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerakan telur. Kemudian gerakan ulat. Nah, seperti ini, seperti posisi merangkak. Ketika kita masih balita, merangkak seperti balita ya, atau bayi ya adik-adik. Ini namanya gerakan ulat. Kemudian gerakan ini adalah gerakan kepompong, di mana posisi kita berdiri, kemudian tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini yang disebut dengan gerak kepompong. Kemudian dilanjutkan dengan gerak kupu-kupu. Nah, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Nah, berlari sambil melompat-lompat. Silahkan adik-adik praktekkan gerakan-gerakan tersebut ya. Nanti dipraktekkan di halaman rumah kalian masing-masing dengan orang tua atau kakak dan adik kalian. Selanjutnya kita akan belajar menulis saran atau memberi saran kepada teman atau orang lain adik-adik. Nah, kali ini kasusnya adalah sebagai berikut. Udin merasa sakit setelah meniru gerakan ulat. Nah, kemudian bagaimana kita menulis atau memberi saran kepada Udin? Tentu sarannya adalah sebagai berikut. Sebaiknya Udin melakukan pemanasan dahulu sebelum meniru gerakan ulat, seperti ulat gitu ya adik-adik. Cara kita memberikan saran. Nah, saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya atau ada baiknya gitu ya adik-adik. Nah, ini cara memberikan atau menulis saran kepada teman kita.
atau orang lain. Nah, saran tentu adalah anjuran yang bernilai positif atau kebaikan, bukan bernilai keburukan atau negatif. Dan saran sebaiknya adalah dengan bahasa yang sopan gitu adik-adik, karena kita memberikan saran berarti kita menghargai atau menghormati teman atau sesama orang lain atau sesama manusia ya adik-adik. Nah, dengan begitu kita sudah melaksanakan atau mengimplementasikan tentang pengamalan Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu materi pembelajaran kali ini, singkat, padat, yang penting teman-teman adik-adik bisa belajar dengan baik. Baik, terima kasih atas menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya.